Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan sebentar kita akan beribadah pada hari Rabu. Dan malam ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini. Kami boleh datang kembali untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan, mengagungkan, meninggikan Engkau. Urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu, lawatan-Mu turun atas ibadah kami. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Mulia sembah Raja mulia. Amin.
memuji Tuhan. Haleluya. Takkan pernah berhenti untuk kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Allah ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari, amin, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Kita mau selalu memuji Tuhan dari pagi sampai tenggelamnya. Kita selalu memuji Tuhan seperti Daud, 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Allah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Amin.
pujian kami berkenan di hadapan-Mu menyenangkan hati Tuhan. Rasa syukur kami naikkan hanya di hadapan Tuhan dengan pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat malam ini, buat kesempatan yang indah. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu memberkati kami, membawa mengenal Engkau lebih lagi, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat ke-32 sampai yang ke-34. Sekali lagi, Matius pasal 9 ayat 32 dan 34. Haleluya. Judul tema adalah muliakan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hari-hari ini yang begitu berat, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang dihadapi. Tetapi malam ini sama-sama kita akan mendengar, kita akan bersama-sama merenungkan, sudahkah kita memuliakan Tuhan? Ya, memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah pandemi hari-hari ini? Di tengah-tengah banyak orang menangis, banyak orang kesusahan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tuhan izinkan itu terjadi. Saya percaya Tuhan punya maksud yang terbaik buat gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan.
Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Saudara, 3 ayat. 3 ayat, hanya 3 ayat. Dan saya percaya waktu saya membaca, setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab, Allah punya pesan yang mau disampaikan. Ya, Allah punya pesan yang mau disampaikan. Hari ini pesan apa yang Tuhan mau sampaikan? Yaitu memuliakan Tuhan. Saudara, kita lihat sebelum fokus kepada orang bisu, kita melihat yang pertama, Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus, saudara. Mari, ayatnya yang ke-32. Sedang kemarin hari Minggu kita berbicara tentang 2 orang yang buta. Ini dilanjutkan. Ternyata kisah ini masih ada kelanjutannya. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Tuhan seorang bisu yang kerasukan setan. Saudara, setelah 2 orang buta itu pergi, setelah disembuhkan, mereka pergi. Lalu dibawalah seseorang, yaitu orang bisu, kepada Yesus. Saudara, perbuatan baik disusul dengan perbuatan baik. Perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik terus dilakukan oleh Yesus. Perbuatan baik disusul dengan perbuatan baik, perbuatan baik disusul dengan perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik harus dilakukan terus-menerus. Tidak bisa berhenti. Sekalipun itu sudah 1000 kali kita melakukan perbuatan baik, jangan merasa puas dan berkata, sudah banyak aku melakukan perbuatan baik. Tidak, lakukan terus sampai akhir. Lakukan terus, apatah lagi di hari-hari ini, di hari-hari yang sulit, justru disitulah kita ditantang sebagai orang-orang yang percaya. Sudahkah kita melakukan satu perbuatan baik? Yesus setelah 2 orang buta sudah disembuhkan, lalu dibawa. Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Hari-hari ini rumah sakit banyak yang menolak pasien, tetapi Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Dia layani. Waktu itu ada orang yang bisu dibawa kepada Yesus. Yesus layani. Saudara, menghasilkan buah dengan tidak pernah mengenal musim. Ya, apapun musimnya, musim panas, musim hujan, terus berbuat baik, menghasilkan buah, tidak pernah mengenal musim, tidak pernah mengalami panas, terik, kering, kerontang, paceklik, tidak ada. Perbuatan baik itu tidak pernah mengalami paceklik, panas, terik, kekeringan, tidak. Perbuatan baik itu terus dilakukan dan dilakukan. Saudara, tidak pernah menolak untuk berbuat baik. Lakukan itu. Seperti Yesus, perbuatan baik disusul dengan perbuatan baik dan terus menghasilkan perbuatan baik. Kita pun belajar dari seorang Yesus yang melakukan satu perbuatan baik. Lalu yang kedua adalah orang yang membawa orang bisu itu, saudara. Ya, saudara, namanya tidak pernah ditulis dalam kitab Matius, Injil Matius tidak pernah ditulis namanya siapa. Penulis Injil Matius tidak pernah tahu siapa namanya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kisah ini
hanya 3 ayat saja dan ditulis oleh Injil Matius saja. Injil-injil yang lain tidak ditulis. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa pesan? Orang ini tidak tahu namanya, tidak dikenal namanya, siapa dia, dari mana asalnya. Ya, bahkan ayat ini hanya 3 ayat. Ya, hanya Matius yang menulis. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang ini membawa kepada Yesus. Pasti orang ini sebelum membawa kepada Yesus, orang ini sudah mendengar tentang Yesus, siapa Yesus itu, sehingga dia berani membawa orang bisu itu kepadanya. Orang ini pun sudah memiliki satu keyakinan kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang bisu. Saudara, lakukanlah yang kedua, lakukanlah hal yang baik sekalipun. Saudara perhatikan, lakukanlah yang baik sekalipun tidak dinilai orang, tidak dilihat orang, tidak mendapat pujian, tidak mendapat penghargaan, tidak mendapat reward, tidak menjadi viral. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siapakah orang yang membawa orang bisu itu? Tidak ada yang tahu. Demikian juga, biarlah setiap perbuatan baik kita, sekalipun tidak dilihat orang, tidak dinilai orang, tidak mendapatkan satu pujian dari seseorang, lakukanlah perbuatan baik. Terus lakukan perbuatan baik, entah mendapatkan satu pujian, entah tidak mendapat satu penghargaan, bahkan perbuatan baik kita tidak viral, tidak diketahui orang banyak, saudara, tapi kita terus melakukan satu perbuatan baik, seperti orang ini yang membawa orang bisu kepada Yesus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, lalu yang ketiga, kita masuk orang yang bisu, saudara. Orang bisu ini tidak dapat bicara, tidak dapat berkata-kata karena dirasuki oleh setan. Sekali lagi, orang bisu ini tidak dapat berkata-kata, tidak dapat bicara karena dirasuki setan. Kalau saudara baca pasal 8 ayat 28-29, ada 2 orang yang di kuburan kerasukan setan lalu menghujat Tuhan. Ya, menantang Tuhan, menentang Tuhan. Ini sangat berbahaya. Tapi orang bisu ini pun juga berbahaya. Iblis, setan membuat orang ini menjadi bisu. Ya, dia kerasukan setan sehingga dia bisu. Dia tidak bisa berkata-kata. Bahaya. Kita orang-orang yang percaya, ada banyak orang yang menjadi bisu. Ya, tidak dapat memuji Tuhan, tidak dapat memuliakan Tuhan, tidak dapat bersyukur di tengah-tengah kesulitan ini, membisu. Ya, tidak dapat memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, berapa banyak orang-orang yang percaya menjadi bisu karena kesulitan, karena keadaan hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berkata-kata, dapat bicara lagi. Waspadalah, iblis terus bekerja di tengah-tengah masa yang sulit hari-hari ini. Dengar baik-baik, jangan sampai dalam keadaan ini kita menjadi bisu sehingga kita tidak dapat berkata-kata, kita tidak dapat memuliakan Tuhan, kita tidak dapat bersyukur. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu kita mau datang kepada-Nya. Muliakan Tuhan dengan apa yang saudara bisa lakukan dan kerjakan. Tinggikan Tuhan dengan apa perbuatan baik apa yang bisa saudara kerjakan.
Kalau saudara lihat ayatnya terakhir, ayatnya yang ke-34, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Sekalipun penilaian orang itu negatif, lakukan yang baik, terus lakukan, jangan berhenti. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan orang lain menilai apapun itu, yang penting kita tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Tuhan izinkan badai kesulitan melanda hari-hari ini. Justru dalam keadaan sulit ini, masihkah kita dapat berbuat baik, memuliakan Tuhan? Saudara, terserah orang mau menilai apa, terserah orang berpendapat apa, yang penting mari sama-sama kita melakukan satu perbuatan baik. Berarti kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah mendorong kita di tengah-tengah yang sulit, bukan untuk memikirkan diri sendiri, tetapi kita mau melakukan perbuatan yang baik. Terus berbuah. Ya, tidak pernah mengenal musim, tidak pernah datang panas terik. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Allah. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya
dengan mulut kami, bahkan dengan perbuatan baik kami mau memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami, berkati bangsa kami, ampuni bangsa kami, dosa pelanggaran kami, ya Allahku, dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan segala sesuatu yang ada, dari sakit penyakit yang ada. Di dalam nama Yesus, Tuhan, berkati daerah kami, lingkungan kami, diberkati sehat, dijauhkan dari penularan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata buat para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Semuanya boleh dipulihkan, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Tenaga kesehatan yang hari-hari ini sedang bekerja keras, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka. Keluarga-keluarga yang sedang berduka, Tuhan, Engkau hibur mereka. Bahkan yang sakit, Tuhan melawat menyembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah badai ini akan berlalu, nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu di tengah-tengah kesulitan ini, ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan, boleh melakukan satu perbuatan baik, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha seluruh jemaat-Mu diberkati. Dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa yang lanjut usia, diberkati sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang kekurangan, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih Allah berlimpah dalam hidup seluruh jemaat-Mu. Beban berat, pergumulan, persoalan, masalah apapun, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan buka jalan. Terima kasih buat malam hari ini, buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga, betapa baiknya Engkau Tuhan, sungguh alangkah baiknya Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami malam hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat, sehat. Tuhan Yesus memberkati.